Di kedalaman tebing di Prancis, tersembunyi sebuah gua yang tertutup rapat oleh batu keras selama lebih dari 20.000 tahun. Tidak ada cahaya, tidak ada udara, tidak ada makhluk hidup yang pernah masuk sejak zaman es. Tiga sahabat yang sedang berjalan santai, bukan ilmuwan, merasakan hembusan udara aneh yang menyusup lewat celah yang terlalu sempit untuk dilewati. Apa yang mereka temukan di baliknya akan mengubah total pemahaman kita tentang manusia purba. Celah di tebing itu. Gua tersebut berada di tebing batu kapur, tepat di atas bekas dasar sungai Ardèche, di kawasan Ngarai bagian tenggara Prancis. Kini gua ini dianggap sebagai salah satu situs seni prasejarah terpenting di dunia. Dan UNESCO memberikannya status warisan dunia pada bulan Juni tahun 2014. Ketiga penjelajah itu bukanlah ilmuwan. Mereka sekadar menyusuri Ngarai sebagai hobi ketika menyadari ada aliran udara tipis yang keluar dari celah batu padat, semacam petunjuk kecil yang biasanya dilewatkan begitu saja oleh kebanyakan orang. Aliran udara itu menuntun mereka ke sebuah lubang yang nyaris tak cukup lebar untuk dilalui manusia. Dan di baliknya terhampar sistem gua yang belum pernah tersentuh udara terbuka selama puluhan ribu tahun. Kabar tentang penemuan ini menyebar cepat di dunia arkeologi, begitu lukisan-lukisan di dalamnya dipastikan asli. Para peneliti yang datang beberapa minggu kemudian langsung menyadari bahwa temuan ini berbeda dari apapun yang pernah mereka pelajari sebelumnya. Situs ini kemudian dinamai sesuai nama Jean-Marie Chauvet, meski saat itu ada dua orang lain yang berdiri tepat di sampingnya. Yang masih membingungkan semua orang saat itu adalah pertanyaan besar yang butuh waktu bertahun-tahun penggalian teliti untuk terjawab. Bagaimana mungkin gua sebesar ini tetap tak terjamah selama ribuan tahun, tanpa satupun manusia atau hewan yang pernah masuk ke dalamnya? Apa sebenarnya yang menutup gua ini rapat-rapat? Jawaban dari misteri itu ternyata terletak pada satu peristiwa besar, yaitu runtuhnya bebatuan dalam jumlah masif yang menimbun satu-satunya jalan masuk ke dalam gua tersebut. Para peneliti yang mempelajari lokasi ini kemudian berhasil memperkirakan kapan keruntuhan tersebut terjadi dengan menggunakan lebih dari 250 sampel radiokarbon yang diambil dari arang, tulang, serta bekas obor. Para ilmuwan menemukan bukti adanya dua periode berbeda ketika manusia mengunjungi gua ini. Periode pertama berlangsung sekitar 37.000 hingga 33.500 tahun lalu, sementara periode kedua terjadi kira-kira 31.000 hingga 28.000 tahun yang lampau. Tim peneliti meyakini bahwa runtuhan batu pertama menutup sebagian gua menjelang akhir periode awal tersebut. Lalu, dua keruntuhan berikutnya benar-benar menyegel pintu masuk tak lama setelah kelompok pengunjung kedua meninggalkan tempat itu. Setelah keruntuhan terakhir itu terjadi, tidak ada makhluk apapun kecuali serangga yang bisa masuk ke dalamnya. Peristiwa tunggal inilah yang mengubah gua tersebut menjadi semacam kapsul waktu. Tak ada hujan yang menyentuh lukisan-lukisan di dalamnya. Tak ada angin yang mengikis pigmen warna. Tak ada hewan yang membawa lumpur masuk atau menjatuhkan kotoran dari langit-langit gua. Suhu dan kelembapan di dalam gua tetap stabil selama ribuan tahun berturut-turut, terlindung dari segala perubahan cuaca yang terjadi hanya beberapa langkah saja di permukaan. Kondisi sunyi semacam itu hampir mustahil ditemukan di tempat lain manapun di bumi. Dan justru itulah yang membuat begitu banyak hal berhasil bertahan dalam kondisi luar biasa di tengah kegelapan tersebut. Ketika para peneliti mulai memetakan bagian dalamnya, mereka menemukan sistem gua yang jauh lebih luas dari perkiraan siapapun dari luar. Gua Chauvet terdiri dari 6 ruang yang saling terhubung, membentang sepanjang kurang lebih 1.300 kaki batu, serta menyimpan lebih dari 1.000 lukisan bersama ukiran-ukiran yang dipahat langsung pada dinding-dindingnya. Hewan-hewan yang digambar di dinding-dinding itu
bukanlah makhluk tenang yang biasa merumput seperti yang umum ditemukan pada seni gua kuno lainnya di seluruh dunia. Selain kuda, mamut, dan badak, dinding Chauvet dipenuhi gambar predator, termasuk singa gua, beruang gua, hiena, bahkan seekor macan tutul. Hewan-hewan yang nyaris tak pernah muncul dalam seni semacam ini dari periode yang sama di tempat lain. Lantai gua pun menyimpan kisahnya sendiri, begitu para ilmuwan mengamatinya lebih dekat. Tanah liat yang lembut masih menyimpan jejak kaki beruang gua yang pernah tidur di sana, lengkap dengan cekungan lebar, dan dangkal tempat beruang-beruang itu meringkuk beristirahat semalaman. Tulang-tulang yang membatu tersebar di mana-mana, ditemukan oleh para peneliti, termasuk tengkorak beruang dan tanduk melengkung milik seekor ibex. Ada pula satu jejak kaki milik seorang anak kecil, berdampingan dengan jejak yang mungkin berasal dari serigala atau anjing, tercetak di lapisan tanah liat, persis di posisi awal mereka ditinggalkan lebih dari 25.000 tahun silam. Tak satu pun dari jejak itu terganggu selama rentang waktu sepanjang itu. Dan menyadari betapa langkanya tingkat pelestarian semacam itu, akhirnya mengubah total cara pandang para ilmuwan terhadap seni manusia purba. Lukisan yang seharusnya tak mungkin ada. Selama puluhan tahun sebelum Chauvet ditemukan, sebagian besar ahli meyakini bahwa seni gua awal dimulai dari bentuk kasar dan sederhana, lalu perlahan berkembang selama ribuan tahun seiring teknik yang diwariskan antar generasi. Gagasan itu berasal dari seorang sejarawan terkenal bernama André Leroi-Gourhan yang memaparkan teori kemajuan bertahap ini dalam sebuah buku penting tentang seni prasejarah yang terbit pada tahun 1965. Teorinya terdengar masuk akal di atas kertas, dan hampir tak ada seorang pun di bidang ini yang benar-benar meragukannya selama 30 tahun penuh. Namun, Chauvet meruntuhkan teori itu seketika para peneliti mengamati dinding-dindingnya dengan saksama. Lukisan-lukisan di dalamnya sama sekali bukan sekadar garis sederhana atau goresan kasar. Para seniman terlebih dahulu mengerik permukaan batu hingga bersih sebelum mulai melukis, menciptakan permukaan yang halus dan pucat, sehingga warna-warna yang mereka gunakan tampak lebih tajam. Mereka memanfaatkan tonjolan dan lekukan alami pada batu untuk memberikan kesan kedalaman serta otot pada gambar hewan. Pada beberapa panel, seekor hewan digambar dengan kaki tambahan atau kepala kedua yang posisinya sedikit bergeser, sehingga ketika disorot cahaya obor yang berkedip-kedip, gambar itu tampak bergerak dan berubah seperti bentuk animasi paling awal. Semua ini sama sekali tidak sesuai dengan gagasan lama tentang permulaan yang primitif. Karya ini justru terlihat seperti hasil tangan seniman yang sudah mewarisi keterampilan dari generasi sebelumnya, jauh sebelum orang membayangkan tingkat kemahiran semacam itu mungkin ada. Sebelum kita lanjut lebih jauh, jika kalian merasa cerita ini menarik, luangkan waktu sebentar untuk subscribe. Itu sangat membantu channel ini berkembang. Menentukan usia sebenarnya dari lukisan-lukisan ini menjadi rintangan besar berikutnya yang harus dipecahkan para peneliti. Dan metode yang mereka gunakan untuk menjawabnya akhirnya berhasil mengakhiri seluruh perdebatan secara tuntas. Inilah sains yang membuktikan usia gambar tersebut. Para peneliti beralih ke metode penanggalan radiokarbon untuk memastikan angka yang tepat dengan menguji sampel arang yang diambil langsung dari gambar-gambar hitam di dinding bersama bekas obor dan tulang-tulang yang tersebar di lantai gua. Pada awal 2010-an, lebih dari 80 data radiokarbon terpisah telah dikumpulkan dari lokasi ini. Sebuah studi yang dipublikasikan dalam Proceedings of the National Academy of Sciences tahun 2012 memastikan bahwa lukisan-lukisan tersebut dibuat pada masa Aurignacian sekitar 30.000 hingga 32.000 tahun lalu, berdasarkan analisis longsoran batu di sekitar apa yang diyakini peneliti sebagai satu-satunya pintu masuk gua tersebut. Penelitian selanjutnya memperluas gambaran ini lebih jauh lagi.
Sebagian gambar hitam tertua yang ditemukan di Chauvet kini diperkirakan berusia sekitar 36.000 tahun, menjadikannya salah satu contoh seni figuratif paling awal yang pernah dikonfirmasi di seluruh dunia. Angka ini membuat Chauvet jauh mendahului Lascaux, gua di Prancis Tengah, yang selama ini dianggap sebagai standar emas seni purba sebelum Chauvet ditemukan. Tiba-tiba, garis waktu yang selama puluhan tahun dipercaya para ilmuwan harus ditulis ulang seluruhnya. Dan ini memunculkan pertanyaan yang jauh lebih besar daripada sekadar satu gua di Prancis. Mengapa temuan ini mengubah segala hal yang kita ketahui tentang manusia purba? Jika manusia yang hidup 36.000 tahun lalu sudah mampu membuat bayangan, lapisan warna, bahkan ilusi gerakan di dinding gua, maka gagasan bahwa manusia purba hanya perlahan-lahan meraba-raba, keterampilan dasar perlu dipikirkan ulang secara serius. Mereka adalah orang-orang yang hidup di masa akhir zaman es, berburu hewan-hewan berbahaya demi bertahan hidup, namun tetap punya waktu dan kemampuan berpikir untuk menciptakan karya seni yang begitu canggih. Beberapa peneliti kini menduga gua ini tidak pernah dijadikan tempat tinggal sama sekali. Tidak ada tanda-tanda hunian jangka panjang, tidak ada lapisan sampah harian yang berserakan, atau area tempat tinggal yang tampak sering dipakai di dekat perapian selama bertahun-tahun. Sebaliknya, banyak ilmuwan menduga Chauvet punya fungsi ritual atau spiritual tertentu. Sebuah tempat yang dikunjungi khusus untuk membuat gambar-gambar ini, bukan tempat mereka tidur atau makan sehari-hari. Satu detail membuat gagasan ini terasa semakin personal. Sederet cetakan telapak tangan ditemukan tersebar di berbagai ruang dalam gua. Sebagian dibuat sebagai bentuk padat, sementara yang lain berupa garis luar. Hasil dari cat yang ditiupkan mengelilingi telapak tangan yang ditempelkan rata ke permukaan batu. Para peneliti mendapati bahwa satu individu tertentu yang bisa dikenali dari jari kelingkingnya yang sedikit bengkok meninggalkan jejak tangan di berbagai titik di dalam gua tersebut. Artinya, kita bisa menelusuri perjalanan satu manusia dalam kegelapan total lebih dari 30.000 tahun setelah ia melangkah di sana, hanya berbekal bekas tangannya sendiri. Meski penemuan ini luar biasa, banyak pertanyaan mendasar tentang siapa sebenarnya para seniman itu masih belum terjawab sama sekali. Pencarian gua-gua serupa pun berlanjut. Setelah Chauvet membuktikan bahwa seni tingkat tinggi sudah ada, sejak masa itu, para peneliti mulai bertanya-tanya, apakah gua ini benar-benar satu-satunya atau hanya kebetulan menjadi yang pertama ditemukan. Sejak tahun 2008, tim yang meneliti Chauvet memperluas kajiannya ke situs-situs seni batu lain di sepanjang ngarai Sungai Ardèche di bawah arahan peneliti Julian Mani. Salah satu situs bernama Gua Points menunjukkan gaya gambar yang sangat mirip dengan yang ditemukan di Chauvet, mengisyaratkan bahwa kelompok manusia yang sama atau setidaknya budaya yang berkerabat dekat mungkin menghiasi lebih dari satu gua di wilayah tersebut. Situs lain di dekatnya, Gua du Oever, juga diteliti dengan alasan serupa. Pencarian yang lebih luas ini dikenal sebagai proyek Ditian Gratus Ornese, yang bertujuan memahami pola menyeluruh seni zaman es di kawasan Prancis itu, alih-alih memperlakukan Chauvet sebagai peristiwa tunggal yang berdiri sendiri. Proses ini berjalan lambat karena setiap gua baru memerlukan penanggalan dan pemetaan yang cermat sebelum perbandingan apapun bisa dipercaya. Sejauh ini, proyek penelitian telah menghasilkan temuan yang membantu menempatkan Chauvet dalam gambaran wilayah yang lebih luas, menunjukkan bahwa komunitas zaman es yang tinggal di sepanjang Sungai Ardèche kemungkinan besar saling terhubung dengan cara-cara yang belum pernah dipikirkan para peneliti sebelumnya. Meski situs-situs baru ini memberikan petunjuk tambahan, musik tak ada satupun temuan di sekitarnya yang mampu menandingi skala maupun kondisi dari apa yang tersimpan di dalam Chauvet sendiri. Menjaga kondisi tersebut pun menjadi tantangan besar tersendiri begitu dunia mengetahui keberadaan gua ini. Melindungi apa yang telah diselamatkan oleh reruntuhan batu
Kabar penemuan ini menyebar dengan cepat. Music dan para peneliti langsung teringat pada peristiwa yang terjadi di Lascaux beberapa dekade sebelumnya. Gua yang ditemukan pada tahun 1940 itu telah dibuka untuk umum selama bertahun-tahun sebelum para ilmuwan menyadari bahwa para pengunjung perlahan-lahan merusaknya. Panas tubuh, embusan napas, dan cahaya dari ribuan wisatawan memicu tumbuhnya jamur, serta sejenis lumut hijau yang menjalar di atas lukisan-lukisan kuno, merusak karya seni yang telah bertahan puluhan ribu tahun sebelum manusia modern menginjakkan kaki di pintu masuknya. Lascaux akhirnya ditutup permanen setelah kerusakan itu tak lagi bisa disangkal. Bertekad untuk tidak mengulang kesalahan yang sama, otoritas Prancis segera menutup akses publik ke Chauvet tak lama setelah penemuannya, dan gua itu tetap tertutup hingga sekarang. Hanya segelintir peneliti yang diizinkan masuk setiap tahunnya dengan batasan waktu dan peralatan yang sangat ketat agar suhu maupun kelembapan gua tidak berubah sedikit pun. Agar masyarakat tetap bisa merasakan pengalaman mengunjungi situs ini tanpa membahayakan yang asli, dibangunlah replika berskala penuh bernama Espace de Restitution Chauvet di dekatnya, yang menghadirkan kembali ruang-ruang serta lukisan-lukisan tersebut dengan detail yang sangat teliti. Gua yang asli tetap tertutup rapat, persis seperti kondisi yang ditinggalkan oleh runtuhan batu. Sementara jutaan pengunjung justru menyusuri replikanya. Ada satu hal yang masih belum terpecahkan oleh para ilmuwan, yaitu siapa sebenarnya yang melukis di dalam Chauvet, dan kepercayaan apa yang mendorong mereka menciptakan gambar-gambar tersebut jauh di bawah tanah, tanpa cahaya alami sama sekali. Di ruang paling dalam gua tersimpan satu gambar yang sangat unik. Sebuah sosok yang menggabungkan tubuh bagian bawah seorang perempuan dengan kepala serta kaki depan seekor bison tergantung pada bagian batu yang menjorok dari langit-langit seperti liontin alami. Para peneliti masih berdebat mengenai makna sesungguhnya dari gambar itu. Apakah ia menggambarkan sistem kepercayaan kuno, sebuah kisah yang diwariskan turun-temurun dalam suatu kelompok, atau sesuatu yang lain yang mungkin tidak akan pernah bisa dipahami sepenuhnya oleh pikiran manusia modern? Ada pula persoalan mengenai dua kelompok berbeda yang menggunakan gua ini dengan jarak waktu ribuan tahun. Para ilmuwan mengetahui bahwa kelompok pertama membuat lukisan hitam paling awal, sementara kelompok kedua datang sekitar 5.000 tahun kemudian dan menambahkan karya seni mereka sendiri sebelum akhirnya runtuhan batu terakhir menutup pintu masuk gua untuk selamanya. Apakah kelompok kedua ini mengetahui keberadaan orang-orang sebelum mereka, atau hanya secara kebetulan menemukan gua yang sama, masih menjadi pertanyaan terbuka. Para peneliti terus melakukan pengujian baru dengan metode penanggalan yang lebih canggih, serta teknologi pemindaian 3 dimensi, dengan harapan setiap analisis baru membawa mereka semakin dekat pada jawaban sesungguhnya. Semua ini bermuara pada satu hal. Tidak ada satupun bagian dari cerita ini yang didasarkan pada spekulasi atau dibesar-besarkan melebihi bukti yang ada. Setiap detail bersumber dari kajian radiokarbon yang telah melalui tinjauan sejawat, survei geologi terhadap pintu masuk yang runtuh, serta puluhan tahun kerja lapangan yang teliti oleh tim peneliti sungguhan dari berbagai institusi di Prancis. Hingga hari ini, gua tersebut tetap tertutup bagi umum, dijaga ketat dari jamur dan kerusakan, seperti yang pernah menghancurkan sebagian Lascaux setelah wisatawan mulai berjalan di dalamnya. Pengunjung hanya bisa menikmati replika berskala penuh yang dibangun tak jauh dari lokasi asli, sementara ruangan-ruangan aslinya tetap terkunci rapat, persis seperti kondisi terakhir kali ditinggalkan. Apa yang dimulai dari 3 sahabat yang mengejar hembusan angin tipis dari celah tebing, berubah menjadi salah satu penemuan arkeologi terpenting dalam 1 abad terakhir. Ini menjadi bukti bahwa kreativitas manusia sudah berkembang luar biasa, jauh sebelum siapapun mengira hal itu mungkin. Puluhan ribu tahun sebelumnya,
Longsoran batu yang seharusnya menghancurkan segalanya justru menjadi pelindung sempurna, membekukan satu potongan kecil zaman es itu hingga tahun 1994 datang dan membukanya kembali. Para ilmuwan masih terus menemukan detail-detail baru yang tersembunyi dalam kegelapan itu. Dan ada kemungkinan nyata bahwa penemuan berikutnya dari dinding-dinding gua itu akan kembali mengubah keseluruhan cerita. Jika kalian menikmati pembahasan ini, jangan lupa untuk berlangganan. Dan sampai jumpa di video berikutnya.